سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Sahabat beriman yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Salawat dan salam mari kita aturkan bersama-sama kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Harapan dan doa saya semoga saudaraku seiman semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, dan diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, sebelum kita lanjut ke pembahasannya, marilah kita bangun bersama-sama channel yang kecil ini dengan cara tekan tombol like-nya. Dan untuk Anda yang baru bergabung di channel hamba Allah ini, apabila video ini menjadikan Anda lebih baik dan bermanfaat bagi Anda, silahkan tinggalkan dengan cara tekan tombol subscribe-nya. Dan apabila Anda semua ingin mengamalkan amalan ini, jangan lupa tulis qabiltu serta hajat Anda di kolom komentar yang ada di bawah ini. Dengan begitu, mari kita aminkan bersama-sama. Insya Allah segala hajat Anda akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, di video kali ini saya akan berbagi sebuah ilmu lagi. Ada 5 golongan orang yang melakukan sholat setiap hari, baik itu merupakan sholat fardu, sholat sunnah, dan lain sebagainya, tapi orang tersebut masuk ke dalam neraka. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, sholat adalah hal wajib, tapi juga menjadi salah satu faktor dalam penimbangan amalan apakah orang-orang akan masuk neraka atau masuk ke dalam surga. Tahukah Anda semua bahwa sholat adalah hal pertama yang bakal dihisab atau ditimbang di hari akhir nanti? Dan ternyata rajin melaksanakannya bukan sebuah jaminan untuk kita masuk ke dalam surga. Sebuah hadis riwayat Tirmizi disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pertama kali yang akan dihisab, yakni ditanya dan diminta pertanggungjawaban dari segenap amalan seorang hamba di hari kiamat kelak adalah sholatnya. Bila sholatnya baik, maka beruntunglah orang tersebut, dan bila mana sholatnya rusak atau buruk, maka sungguh kerugian besar yang akan nanti menimpa orang tersebut. Meskipun sangat penting, tapi ternyata masih ada saja orang yang menganggap remeh sholat dan bahkan tidak melaksanakannya. Bahkan sebagian orang mungkin tetap melakukan sholat namun terpaksa karena menganggapnya rutinitas. Hal-hal seperti inilah yang akan membuat orang-orang rajin sholat tapi bisa masuk ke dalam neraka. Bagaimana bisa? Berikut ini adalah penjelasan mengenai golongan orang-orang yang rajin sholat, tapi orang tersebut bisa masuk ke dalam neraka. Yang pertama, sholat tapi suka berdusta. Dusta atau bohong adalah salah satu dosa besar yang akan mendapatkan balasan siksa di akhirat kelak. Namun tampaknya dalam kehidupan masyarakat sekarang ini, berbohong sudah menjadi hal yang umum. Padahal sekecil apapun kebohongan itu, tetap saja itu adalah perbuatan yang menimbulkan dosa besar.
Maka dari itu, meskipun seseorang rajin beribadah atau sholat namun suka berbohong, maka ibadahnya akan sia-sia. Kebohongan atau dusta akan menghapus amalan-amalan. Lalu jika seorang tersebut mati dalam keadaan belum bertaubat kepada Allah, maka orang tersebut akan dimasukkan ke dalam neraka. Hadirin beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam Al-Quran, surat An-Nahl ayat 105, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, yang artinya sesungguhnya yang mengada-ngadakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah, dan mereka itulah orang-orang pendusta. Mungkin Anda semua atau kalian semua sudah tahu bahwa bohong adalah salah satu ciri dari orang munafik. Maka dari itu disarankan untuk menjauhi tindakan dusta tersebut. Selanjutnya yang kedua, sholat tapi minum minuman keras. Minuman keras adalah segala jenis minuman yang membukakan sebagian orang muslim, mungkin masih ada yang melakukannya. Nah, inilah salah satu yang akan merusak sholat orang tersebut. Rasulullah SAW pernah berkata bahwa minuman keras adalah induk dari segala macam kejahatan. Maka dari itu, beliau melarang orang-orang untuk mendekati apalagi meminumnya. Minuman keras atau khamr haram hukumnya jika diminum oleh umat muslim. Dan jika itu sudah dilakukan, maka disarankan untuk bertaubat dan memperbaiki sholatnya. Maka dari itu, hendaklah kita semua menjauh dari minum minuman keras atau yang berupa khamr itu. Selanjutnya yang ketiga adalah sholat tapi masih percaya dengan adanya dukun. Dukun diketahui adalah seorang yang bisa mengerti perkara gaib dan hal-hal yang tersembunyi. Dan orang-orang sholat namun mempercayainya termasuk golongan yang akan masuk neraka. Hadis riwayat Imam Muslim pernah menjelaskan bahwa orang yang mempercayai dukun, sholatnya tidak akan diterima selama 40 hari. Percaya dengan dukun juga dikategorikan sebagai orang-orang yang berdosa besar. Karena hanya Allah SWT yang mengetahui segala sesuatu. Satu lagi, bahwa percaya pada dukun dan benda pusaka adalah tindakan musyrik. Karena dukun adalah orang yang bersekutu dengan setan. Hadis riwayat Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah menyebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mendatangi tukang ramal atau dukun, kemudian ia membenarkan apa yang dikatakannya itu, maka sesungguhnya ia telah ingkar terhadap apa yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya yang keempat adalah sholat tapi masih suka bergunjing. Apa bergunjing? Salah satu yang bisa memasukkan orang ke dalam neraka adalah bergunjing. Bergunjing itu adalah membicarakan kejelekan orang-orang, membicarakan kejelekan orang lain, itu bergunjing. Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan purba sangka, yakni kecurigaan. Karena sebagian dari purba sangka itu adalah dosa besar. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya. Dan bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat lagi Maha penyayang. Sahabat beriman yang dirahmati Allah. Selanjutnya yang kelima adalah sholat tapi masih mengabaikan anak yatim. Orang yang sholat tapi mengabaikan anak yatim adalah termasuk golongan orang yang mendustakan agama dan bisa masuk ke dalam neraka. Dijelaskan pula dalam Al-Quran surat Al-Ma'un bahwa orang yang sholat namun tidak menolong orang miskin, mengabaikan anak yatim, dan tidak mau menolong sesama adalah termasuk orang yang celaka.
Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah 5 golongan orang yang rajin sholat, baik itu merupakan sholat fardu, sholat sunnah, yang berupa sholat duha, sholat hajat, sholat tahajud, dan lain sebagainya, namun bisa masuk neraka. Namun ingatlah bahwa yang sholat saja bisa masuk neraka, bagaimana dengan kita yang tidak pernah melakukan sholat tersebut? Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang disampaikan oleh saya tadi dapat memberi manfaat kepada kita semua dan memberikan kebaikan kepada kita semua. Saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan bagi Anda semua. Semoga kita semua dapat mengamalkan isi dari video ini, dan semoga kita diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bisa mengamalkan dan menyampaikannya kepada orang lain. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث